sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara yang dalam Tuhan yang ada sukacita sorgawi. Boleh berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu saudara. Jika ada orang di samping kiri kananmu, berikan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Saya sangat bersukacita hari ini saudara, karena saya percaya saudara dan saya juga tetap bersukacita. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bagaimana kita tetap bersukacita di keadaan seperti ini Pak Pendeta? Bagaimana kita bisa bersukacita dalam masa-masa yang seperti ini Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, kebenarannya sukacita kita bukan ditentukan oleh dunia. Sukacita kita ditentukan karena ada kerajaan sorga buat saudara dan saya. Ada Tuhan buat saudara dan saya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Daud adalah kehidupan yang mengalami terobosan. Saya mencatat di sini saudara, bicara tentang kesetiaan itu penting. Daud ngalamin terobosan yang luar biasa karena memang dia orang yang setia. Sejak semula dia tetap setia sekalipun dombanya, kambing dombanya cuma berapa? Saya bahas tadi 2-3 ekor saja. Sangat sedikit, tetapi dia setia. Dan akhirnya apa? Dipercayakan untuk memimpin bangsa yang besar. Alkitab juga bilang kan setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara yang besar. Artinya apa? Betapa pentingnya kesetiaan untuk bisa ngalamin terobosan. Saudara dan saya dalam bisnismu jadilah orang setia. Kalau kau nggak setia percayalah, kau nggak akan pernah mengalami keberhasilan terobosan dalam kehidupanmu. Sekecil apapun yang sedang dipercayakan atasanmu sama dirimu, yang sedang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, setialah. Jangan jadi orang yang tidak setia, karena itu dapat menghalangi terobosan terjadi. Setia sekalipun hanya kecil, setia. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, setia. Karena dalam kesetiaan ada terobosan yang luar biasa. Saya mencatat di sini saudara, betapa pentingnya kesetiaan dalam kehidupan anak Tuhan untuk bisa melihat terobosan terjadi dalam kehidupannya. Dan saya mau bilang saudara, salah satu kunci keberhasilan gereja ini karena memang Bapak Ibu Gembala kita setia. Setia menyuarakan apa? Tentang apa yang Tuhan perintahkan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setia menyuarakan tentang apa? Tentang pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan di balik perjamuan dan minyak urapan. Setia. Saudara lihat, saya kemarin baca buletin Bapak Ibu tahun dulu, zaman dulu sekali saudara. Tahun awal-awal Tiberia saudara, cetak buletin masih di kertas saudara. Saya lihat, saya ketawa-ketawa sendiri sekaligus bangga saudara. Karena dari zaman dulu Bapak Gembala Sidang selalu menyuarakan hal yang sama sampai hari ini saudara. Tidak berubah. Setia. Kemudian satu kisah juga bicara tentang kesetiaan. Sahabat saya tanya sama ibu, Bu, apa sih yang membuat ibu begitu menghormati Bapak? Ibu cuma bilang, karena Bapak orang yang setia. Saya mau bilang, yuk jaga kesetiaan. Rumah tangga juga jaga kesetiaan lah. Suami-suami kalau pengen dihormati istri, kuncinya jaga kesetiaan. Karena percuma kesuksesanmu tanpa kesetiaan di dalamnya. Karena kesuksesan tanpa kesetiaan cepat atau lambat akan hancur juga. Itu kenapa setia? Jadilah orang-orang yang setia saudara. Awalnya mungkin banyak orang setia, tapi seiring berjalannya waktu banyak orang jadi gak setia saudara. Kalau bahasanya Ibu Gembala tuh kena makan ragi saudara. Jadi ragi itu dalam Alkitab kalau sudah pelajari ada dua. Satu ragi punya makna baik, satu ragi punya makna buruk. Makna baiknya adalah bisa bicara tentang perkembangan, makna buruknya bicara tentang merusak. Nah, bicara tentang kesetiaan, kadang-kadang kalau kita gak benar-benar jaga hati kita, seperti ibarat makan ragi itu tadi saudara, karena kekayaan, karena pujian, akhirnya apa? Bisa berubah kesetiaan saudara. Jadi ketidaksetiaan. Itu kenapa benar-benar jaga hati dengan baik untuk tetap memiliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Setialah. Jadilah orang-orang setia. Karena Alkitab juga bilang kan, barang siapa yang setia sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan. Jadi orang setia, dalam rumah tangga setia, dalam bisnis setia, dalam pekerjaan menjadi orang-orang yang setia. Setia sekecil apapun itu, setia aja. Karena setia dari perkara yang kecil pasti dipercayakan perkara yang besar saudara.
Dan kesetiaan ini saudara bersifat continuous tense, terus menerus sampai akhir. Saya percaya kalau kita setia dalam kehidupan kita, kita akan melihat terobosan demi terobosan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jadilah pribadi yang setia. Bilang sama yang ngomong, kau akan lihat terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah.